Halo teman-teman, inilah video kegiatan kami dalam sosialisasi penegakan HAM di SMA Kristen Ketapang 1 Jakarta. Kami mengadakan sosialisasi mengenai penegakan HAM di lingkungan sekolah pada warga sekolah di Sekolah Kristen Ketapang 1. Kami mensosialisasikan kepada orang tua murid, teman-teman kami, guru-guru kami, beserta pegawai di sekolah. Mari kita saksikan bersama-sama. Black Lives Matter. Nah, Black Lives Matter ini adalah gerakan politik dan juga sosial yang intinya tuh pengen ngebasmi rasisme dan juga prejudis sosial terhadap orang yang berkulit hitam. Jadi intinya tuh buat ngelawan misalnya kepolisian yang brutal dan lain-lain. Itu di daerah mana? Di berbagai negara sih Bu, tapi fokusnya kemana? Fokusnya itu di Amerika Serikat. Oh, Amerika. Berarti itu ya Amerika. Terus gerakan Black Lives Matter itu berupaya untuk menentang kebrutalan polisi dan juga diskriminasi oleh orang hitam. Dan itu orang kulit hitam itu lebih dibunuh 1,5 kali lebih banyak daripada orang kulit putih. Dan di penelitian yang lain itu orang hitam itu lebih banyak ditembak daripada orang kulit putih oleh polisi. Nah, itu aja. Apa lagi? ini kasusnya itu Nama siapa? trending di tahun 2020 di juga tahun terdekat. Ya. Ini tentang kemerdekaan itu pertama kasusnya karena Berapa lama ya? Itu kayak nggak suka kita untuk kita Ya. Jadi timbullah kontroversi antara di masyarakat dengan para polisi di Hak asasi manusia itu adalah sebuah hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia ini bersifat universal, maksudnya berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, dan pada prinsipnya itu nggak dapat dicabut. Jadi hak asasi manusia itu dibagi jadi beberapa poin. Nah, kami di sini mengambil hak asasi pribadi. Jadi hak asasi pribadi itu hak yang meliputi kebebasan dalam berpendapat, kebebasan memeluk suatu agama, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk aktif dalam setiap organisasi atau perkumpulan dan sebagainya. Jadi contoh-contoh yang meliputi di hak asasi pribadi itu ada hak kebebasan untuk bergerak atau bepergian atau berpindah tempat, hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi, hak untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama melalui kepercayaannya masing-masing. Nah, terus di sini juga ada cara-cara pencegahan dari pelanggarannya. Yang pertama itu kita bisa dengan meningkatkan kerjasama harmonis antar golongan masyarakat sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat juga masing-masing. Terus ada cara kedua yaitu kita bisa dengan meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Terus pencegahan ini juga bisa ditanamkan pada dasarnya itu melalui siswa itu di sekolah, di rumah, melalui orang tua, dan kalau di masyarakat ya melalui orang-orang di sekitar. Itu saja dari kami. Terima kasih. Oke, bagaimana kami sebagai generasi muda untuk bisa benar-benar melaksanakan hak asasi manusia, hak asasi pribadi maksud saya, ketika mengemukakan pendapat dengan berani, tidak takut dengan ancaman itu bagaimana? Kira-kira apa? Pastinya kita harus tahu ya apa yang mau kita ungkapin itu benar atau salah, biar kita nggak salah ngasih informasi atau jadi ya salah berpendapat, jadi dilihat orang bisa aneh kan kalau misalkan pendapatnya kayak gini. Tapi kalau misalkan benar dan udah sejujur-jujurnya gitu, udah berdasarkan bukti lah ya, dan nggak menyeleweng dengan hukum yang ada juga. Atau norma-norma juga, maksudnya kan opini kan nggak ada fakta-fakta kan, maksudnya kalau misalnya kayak opini dia kan kayak
berlawanan dengan norma pasti normanya norma lokal gitu kan pasti juga bakal diapain lah. Kalau ilegal gimana? Kan HAM itu kan ya hak asasi manusia kan. Jadi ini di browser yang kita udah buat ini, jadi kita pengen memberitahu ada HAM tentang anak dan perempuan. HAM ini kan akan berlaku untuk semua orang kan, ya, tanpa diskriminasi, tanpa membedakan gitu. Saat ini untuk yang terbaru 2021 kasus HAM untuk anak itu mencapai 15 ribuan. Lalu untuk yang perempuan itu sudah mencapai 10.000 kasus. Untuk landasan hukumnya untuk HAM ini itu ada Undang-Undang Dasar nomor 29 tahun 1999 tentang HAM. Kemudian ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2005 tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Terus yang ketiga itu ada Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang kesamaan gender. Kemudian yang keempat itu ada Perpres nomor 65 tahun 2005. Dan upaya pencegahan ini, yang pertama itu ada hubungi pihak yang berwajib. Kemudian ada perkuat peran Komnas PPPA. Kemudian ada menyelidiki kasus kekerasan perempuan dan anak. Kemudian memperkuat landasan hukum yang bersifat. HAM atau hak asasi manusia itu adalah proses hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut. Maka dari itu kita tidak boleh melanggar HAM. Dari beberapa satunya contoh itu kayak misalnya sensitivitas contoh yang melanggar itu kayak senioritas mahasiswa. Banyak tuh orang yang beranggapan kalau kita senior mereka berhak untuk menggunakan diri-dirinya dan itu nggak boleh dilakukan harusnya. Terus ada juga yang peduli atau sekolah jelas. Jadi solusi yang kita temukan ini perbedaan itu pasti ada dan kita tetap bisa Ya, terus hak itu bisa berlaku di mana saja nggak saya. Perang senjata itu termasuk dalam isu hak asasi manusia global kontemporer. Kekerasan terkait senjata itu mengancam hak asasi manusia paling dasar, yaitu masalah hidup. Dan kekerasan senjata adalah tragedi sehari-hari yang mempengaruhi kehidupan individu dan seluruh dunia. Kan? Nah, karena itu dapat menimbulkan kematian yang sangat tinggi, yaitu 500 orang per hari. Jadi poster ini terinspirasi dari penembakan yang terjadi di Amerika, yaitu penembakan di sekolah yang mengambil 27 hidup. Yang terjadi penembakan terjadi oleh Seorang remaja. Itu adalah brosur Sang Handuk. Jadi ini brosur Sang Handuk ini mengangkat tentang HAM atau hak asasi manusia. Jadi kami mengangkat tentang pelanggaran HAM. Jadi apa sih pelanggaran HAM itu? Pelanggaran itu kayak tindakan dan sebagainya itu orang baik disengaja maupun tidak disengaja yang merugikan nyawa seseorang. Jadi ada jenis kasus pelanggaran HAM, yaitu yang pertama pelanggaran HAM ringan. Itu adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Yang kedua ada pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran HAM yang mengakibatkan timbulnya perbuatan pidana terhadap raga, jiwa, martabat, dan sumber daya kehidupan.
pelanggaran HAM adalah yang pertama, dimana ketika kita mengetahui sebagai informasi seperti pelanggaran HAM ketika ada di lingkungan sekitar kita, maka kita itu bisa melaporkannya kepada pihak teratas mengenai pelanggaran HAM. Lalu yang kedua ini, tentunya kita sebagai masyarakat itu harus memberi dukungan, lalu juga kita harus mempercayai kepada pemerintah bahwa dengan adanya penegakan pelanggaran HAM itu bisa mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. Pertama dulu pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini adalah sebuah tahap yang sangat penting untuk setiap siswa karena di sanalah siswa dapat membentuk karakternya supaya tidak melenceng dari hukum. Oh, buat. Ya, jadi ini meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi kita tuh nggak boleh membeda-bedakan, Bu, suku, ras, agama, bangsa dan segala-galanya, Bu. Mau konten hitam, putih, kuning, biru, merah, semuanya nggak boleh beda-bedain, Bu. Kita bersatu, Bu, harus solid, Bu. Jadi yang ketiga itu ada memberikan sanksi berat bagi pelaku pelanggaran HAM. Itu artinya, jadi itu semua orang yang melakukan pelanggaran HAM, maupun itu mau itu polisi, mau itu jenderal apapun lah yang melakukan pelanggaran HAM harus diberikan sanksi yang setimpal, hukuman yang setimpal atas apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kesimpulan dari tiga ini adalah kita tidak boleh melakukan pelanggaran HAM karena itu akan merusak semua manusia di muka bumi ini, karena pelanggaran HAM itu sangat tidak baik untuk kita apalagi kita masih umur 16 tahun kan, nggak mungkin kita melakukan pelanggaran HAM gitu. Jadi Bu, ya misalnya kayak kemarin yang SPI di Malang, terus yang Mas Vici, terus yang Heri Wirawan juga itu kan dan semuanya itu berakhir viral dan akhirnya minta buat ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib gitu kan. Kita sebagai masyarakat itu harusnya kita memberi dukungan gitu kan. Kita memberi dukungan mereka, nge-support sistem mereka gitu. Kayak mungkin karena mereka mentalnya juga pasti rusak lah, karena siapa sih yang korban pelecehan yang nggak mungkin rusak mentalnya gitu. Dan apalagi orang netizen jahat yang mungkin bisa berkomentar aja gitu ke mereka yang bilang kalau nggak bisa jaga diri lah. Dukungan seperti apa sih? Kalau misalnya di podcast nih kan biasanya kolom komentarnya dinyalain. Boleh dikomen di situ, jadinya ada dukungan dan bentuk empati kita. Terus habis itu selain itu kita pun kalau bisa ngebantu di jalan hukum, sekiranya bisa ngebantu sehingga jalan hukumnya itu tidak ada yang dimanipulatif.